Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Semangat pagi. Untuk kali ini ketemu lagi dengan saya, Masih Channel. Dan saya bersyukur jikalau kita semua, saudara kita, keluarga kita, bapak kita, pokoknya semua keluarga kita dalam keadaan sehat. Baik orang yang dekat dengan kita, yang jauh dengan kita semua di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, saya bersyukur untuk hari ini bisa bersama-sama lagi dengan saya. Di video kali ini saya menyediakan sebuah tema yang sangat menarik buat kita, yaitu ubah karakter hidup. Sekali lagi, ubah karakter hidup. Yang saya ambil firman Tuhan pada hari ini yaitu 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Dan mungkin ayat ini tidak terlalu heran lagi bagi kita. Tapi kalau kita renungkan maknanya, sangat begitu dalam. Oleh sebab itu, dalam firman Tuhan ini dia berkata bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Kenapa kita harus merubah karakter hidup kita? Karena kita sudah percaya. Orang yang sudah berada di dalam Kristus, orang yang sudah percaya kepada Yesus, dia tentu rindu dan diubahkan oleh Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita dapat merubah karakter hidup kita, bukan karena ketetapan yang kita siapkan untuk merubah karakter kita. Itu adalah hanya usaha. Tapi paling utama untuk merubah karakter kita itu adalah kuasa Tuhan, Kristus, Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Kita tidak mampu merubah karakter hidup kita ini kalau kita tidak membangun komunikasi dengan Tuhan. Kita tidak bisa merubah karakter hidup kita ini kalau kita terus mengandalkan kekuatan kita, kalau kita terus mengandalkan pikiran kita. Oleh sebab itu, saya memberikan 4 hal untuk kita hari ini. Ya, 4 hal. Yang pertama adalah dekatkan diri kepada Tuhan. Orang yang mau diubahkan karakter hidupnya, dia harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu begitu sayang dan cinta kepadamu. Dia tidak mau hidupmu dan hidupku hancur oleh karena karakter hidup yang tidak baik. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dimanapun berada, teman-teman dimanapun berada, hari ini saya mau sampaikan kepada kita harus merubah karakter hidup kita. Yang kedua, mau dibimbing atau diajar. Kebanyakan orang yang sudah ada di dalam Tuhan, dia mengatakan bahwa saya sudah hebat. Kebanyakan anak Tuhan yang mengandalkan pikirannya, mengandalkan ototnya yang besar, yang gede, dia hanya mengandalkan bahwa saya bisa. Jadi hari ini saya mau sampaikan, jika kamu mau ikut Tuhan, lu harus ikut diajari, lu harus tunduk kepada pemimpinmu. Kamu harus bisa diajari, kamu harus bisa menerima hal-hal yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Bahkan siapapun orang terdekat kita, jika dia mengajar kita, membimbing kita ke dalam jalan yang benar, ke dalam firman Tuhan, di dalam ikut Tuhan, kita harus patuh mengikuti dia. Yang ketiga, mampu menerima kritik. Nah, di sini paling rumit, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Kalau kita menerima kritik dengan sembarangan,
Tidak gampang seorang itu bisa menerima kritik, karena kritik itu bagi kita adalah sebuah hal yang wow, yang susah kita terima kalau kita dikritik. Ya, kenapa seperti itu? Karena kita masih meninggikan kesombongan kita. Kita masih menyimpan kesombongan yang ada dalam diri kita. Orang yang mau diajar, orang yang mau dididik, orang yang mau dibimbing harus menerima kritik dari luar, dan jadikanlah kritik itu sebagai motivasi bagimu, supaya kita, supaya saya dan kamu bisa berubah dari karakter buruk ke karakter yang baik. Yang terakhir, mampu menanggalkan karakter buruk. Sekali lagi, mampu menanggalkan karakter yang buruk. Kelakuan yang buruk di dalam diri kita harus dapat merubahnya ketika kita berdoa kepada Tuhan. Mohon doa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Ketika kau tunduk kepada Tuhan, Tuhan akan campur tangan dalam hidupmu. Tuhan akan cinta dalam hidupmu. Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang yang dekat dengan Dia. Dia tetap dekat dengan orang yang rindu kepadanya, orang yang cinta dengan Tuhan. Tuhan tetap mendekat kepadanya. Saya percaya kita semua mau merubah karakter kita. Beberapa poin yang saya sampaikan itu ada menjadi bagian kita, dan kita mau mengikuti jalannya Tuhan. Karena kita mau karakter hidup kita sama seperti Kristus. Terima kasih. Saya sapa kita dengan kasih Kristus. Shalom.